Halo Mahidika ya. Halo Kos Doni. Oke, selamat datang Coach Doni. Halo, Halo Coach Doni. Iya. apa kabar? Oke. Cukup jelas Coach? Oke, cukup ya. Saya sambil mengatur posisi dulu ya. Saya izin ketik judul acara hari ini Coach ya. Oke, silakan. Oke, bentar Coach ya. Posisi di mana sekarang? Palembang. Di Oh, rumah, di rumah. Palembang. Iya. Tempat Maksudnya suci. bukan Palembang, Palembang. Palembang. Luar biasa. Kita sapa dulu teman-teman kita yang sudah bergabung hari ini ya. Ada Johantio, Malvino, Real, Imam, Joni, wah yang selalu aktif ya, Moka, wah luar biasa nih ya. Banyak sekali nih fansnya Coach Doni ya, mantap. Denny Ini teman-teman Aziz, semua. alumni IPSA Iya, juga. Denny iya. Ini Aziz. Bro Denny di Makassar ya. Jadi beliau ini punya DA Public Speaking ya. Tadi juga kalau Mantap. tidak salah ada Imam TVRI. Nah, Mas Imam ini presenter TVRI nasional. Dia juga koordinator penyiar di TVRI nasional ya. Ada Handoko ya. Handoko ini pejabat di Sekolah Tinggi Nalanda Hmm, ya. Luar luar biasa. biasa. Keren-keren nih teman-temannya Ferdi ya. Teman-teman saya, teman-temannya Coach juga. Iya, iya. Oke. Mantap. Mantap. Baiklah semuanya ya. Sebelumnya saya izinkan untuk memperkenalkan narasumber kita hari ini. Beliau adalah tutor saya sekaligus guru saya dalam public speaking ya. Dulu pernah sempat ikut sertifikasi sama beliau di IPSA. Itu awal mulanya saya jumpa dengan beliau. Dan hari ini senang sekali kita bisa menghadirkan beliau karena beliau jadwalnya sangat padat sekali. Namun hari ini beliau ada tutor kita yang kemarin sudah siaran, Coach Robi. Halo. Yeay, Bang Robi. Iya. Dan tentunya hari ini kita mengangkat sebuah tema yang sangat menarik, yaitu from communication to communication. Ya, apa Wow, itu ada bahasa maninya Jakartanya? ya. Ya, mungkin bisa dijelaskan arti bahasa Jakartanya itu apa? From communication, bahasa Jakartanya itu apa, Coach? Ya, bahasa Jakartanya itu sebenarnya cuan lah. Cuan ya. Iya. Hanya dengan modal mulut, dengan modal komunikasi bisa dapat cuan. Nah, itu dia. Ini yang paling ditunggu-tunggu nih. Halo Kupong, luar biasa. Hai Kokong, apa kabar? Wah, ini tema yang sangat menarik nih tentunya ya. Kalau boleh tahu nih, Coach Doni, sekarang Yes. dengan kondisi masa pandemi COVID-19 ini ya, kira-kira menurut Coach Doni sendiri, apa yang Coach Doni sedang lakukan aktivitasnya sekarang ini? Hmm, oke. Saya mau mengucapkan terima kasih dulu ya buat sahabat saya, Coach Ferdi, yang merupakan icebreaker nomor satu Indonesia, yang sebentar lagi akan jadi icebreaker nomor satu dunia ya. Amin. Terima kasih sudah diundang untuk ngobrol bareng di live Instagramnya Coach Ferdi. Saya memang sudah mengenal Ferdi lumayan ya, 1 atau 2 tahun lalu lah ya. Saya lupa tepatnya, waktu itu kita lagi ada kelas bareng di Batam ya, kalau nggak salah ya. Di Batam. Ya, Batam ya. Nah, dari awal memang saya sudah mengenal Coach Ferdi ini sebagai orang yang energik, dinamis ya kan.
dan bisa memberikan energi positif bagi orang-orang di sekitarnya. Cuma kita belum sempat aja ketemu satu forum di Palembang ya. Nanti mudah-mudahan kalau COVID-19 sudah selesai, kita bisa saling ketemu di Palembang, habis itu kita makan pempek sama itu, pindang patin yang dekat bandara. Baik. Oke, jadi teman-teman sekalian, ini sekedar sharing-sharing aja bahwa saya sebenarnya kalau ditanya kerjanya apa, pengacara. Pengangguran banyak acara. Atau lebih tepat sebenarnya ternak teri. Apa itu ternak teri? Antar anak, antar istri. Jadi sebenarnya sebelum PSBB berlaku atau pembatasan sosial berskala besar itu dilakukan oleh pemerintah, saya juga sebenarnya lebih banyak manage waktu saya untuk lebih banyak bersama keluarga di rumah. Jadi contohnya saya menciptakan sistem atau mungkin tim yang bisa kemudian menjalankan aktivitas operasional sehari-hari, dan saya lebih memilih untuk berinvestasi waktu bersama keluarga. Jadi kalau dulu misalnya Coach Ferdi dan teman-teman, saya mungkin berangkat pagi, pulang malam gitu kan. Nah, kalau sekarang sebelum COVID-19, saya lebih banyak keluar dari rumah itu siang. Kenapa? Karena pagi sampai siang itu adalah jadwal yang tidak bisa diganggu, yaitu ngantar anak sekolah, habis ngantar anak sekolah, iya, ngantar istri ke pasar, ya, karena setiap hari istri ke pasar, sama ngantar sama mertua juga ya, senangnya ke pasar tradisional. Setelah itu selesai, jemput anak yang pulangnya ada jam 10, ada yang jam 12, ada yang jam 1, beda-beda gitu kan. Nah, setelah semua selesai, saya baru melakukan aktivitas. Jadi, saya bersyukur sebenarnya ketika diberikan kesempatan untuk lebih banyak waktu bersama keluarga, ya, jadi aktivitas saya sebenarnya tidak banyak berubah, justru ya kan lebih banyak memanfaatkan waktu bersama keluarga. Jadi kayak kemarin banyak teman-teman yang komplain, saya WA kok nggak dibalas-balas. Waduh, saya mohon maaf. Karena kalau sudah di rumah sama keluarga, handphone itu sudah digeletakkan di situ. Kadang-kadang buka WA itu sebelum tidur malam, ya kan? Karena sudah habis waktu untuk kumpul bersama keluarga. Ditambah lagi, karena ini kan lagi sekolah semua kan, anak-anak sekolah online kan. Betul. Jadi kalau Senin sampai Jumat itu pada pakai Zoom, ada yang pakai aplikasi Google Class gitu kan. Nah, saya sama istri harus mendampingi anak-anak satu persatu. Kebetulan di rumah ini kan rame, jadi anaknya banyak. Jadi dari pagi sampai siang nggak selesai tuh jamnya untuk ngawasin mereka sekolah. Jadi itulah sebenarnya kalau ditanya kesibukannya apa, sebenarnya saya lebih banyak untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Kemudian kalau ditanya kerjanya apa, nggak punya kerja. I have no jobs. Ini cuma menjalankan passion atau hobi. Sama lah seperti Coach Ferdi gitu kan. Hobinya di bidang yang sekarang ditekuni, ya, kemudian melakukan aktivitas seperti nggak ada capek kan. Bahkan setiap hari saya ikuti Coach Ferdi ini aktif sekali di live Instagram, sehingga tetap produktif walaupun di rumah. Setuju ya? Dan tentunya dari yang di-sharing Coach Doni tadi, ada satu poin penting yang saya belajar hari ini, pentingnya quality time. Yes. Jadi ketika di rumah, walaupun kita benar-benar kerja atau di rumah, kalau lagi sama keluarga, handphone nanti dulu ya. Kalau kerja ya kerja. Iya. Saya banyak belajar nih Coach Doni. Iya, dan saya juga kalau di rumah itu jarang nonton TV, ya, kecuali kalau nonton sama anak-anak. Ya, saya kan orang TV ya, tetapi tidak 24 jam sehari saya menyalakan televisi di rumah. Kecuali misalnya ada film keluarga, pasti nontonnya bareng anak-anak sama keluarga. Jadi jangan sampai kita dijajah oleh gawai atau gadget yang kita pegang, dan kita juga diperbudak oleh televisi. Apalagi kalau kita nonton TV, kemudian isinya berita-berita yang bikin kita pusing, sakit kepala, akhirnya apa? Imunitas tubuh kita menurun, berkurang, mudah terserang sakit. Nah, akhirnya yang lebih parah, bukan coronanya yang bikin kita pusing, tapi pikiran kita sendiri yang bikin kita lebih pusing daripada corona. Nah, saya suka bercanda sama abang kita ya, motivator kocak nomor 1 Indonesia, Bang Robi Habibie. Bang Robi, setuju kan? Yang lebih bahaya bukan corona. Apa tuh? Congorna lebih bahaya. Mulut orang itu lebih bahaya. Congor, betul. Luar biasa. Nah, saya ngamatin ya di Instagram Coach Robi ya, sangat benar-benar
mencintai sekali profesi pekerjaannya sebagai seorang penyiar televisi ya. Saya mengamati ganteng sekali di depan televisi gitu ya. Kalau boleh tahu nih Coach Doni, mengapa Coach Doni jatuh cinta kepada dunia penyiar televisi? Apa yang membuat Coach Doni jatuh cinta di dunia penyiar itu? Mungkin boleh sedikit share Coach Doni? Wah, ini pertanyaannya berat banget gitu kan, karena bicara tentang cinta. Uh, saya sebenarnya mencintai profesi di dunia broadcasting itu sejak lama, sejak kecil. Kalau boleh sedikit flashback ya, jadi waktu saya kecil itu saya menghabiskan masa kecil saya di kota Makassar di Sulawesi Selatan. Kebetulan papa saya itu adalah seorang musisi. Jadi papa saya itu waktu zaman dulu itu kan suka ikut bintang radio televisi. Satu keluarga dari papa saya itu seniman musisi. Dan saya pun juga mengikuti jejak orang tua saya menjadi belajar musik. Bahkan tidak banyak yang menyangka saya sebenarnya menguasai alat musik tradisional yaitu musik kolintang ya dari Sulawesi Utara. Nah, di samping musik modern seperti gitar, keyboard dan sebagainya. Tetapi saya lebih fokus untuk mempelajari kolintang waktu itu. Nah, waktu saya kecil dari umur 3 tahun, 4 tahun, suka diajak papa saya tampil di TV. Waktu itu kan ada TVRI stasiun Makassar ya di waktu itu namanya TVRI Stasiun Ujung Pandang ya, di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sekarang jadi TVRI Stasiun Sulawesi Selatan. Nah, ini ada sahabat kita Bro Denny Aziz kan, yang juga penyiar TVRI di sana, dan beliau juga praktisi di bidang MC dan keprotokolan. Nah, saya waktu dari kecil karena suka diajak papa saya itu tampil di televisi, jadi acaranya waktu itu kan nyanyi tuh, lagu untuk anak, kemudian ada acara bingkisan untuk anak, ada musik, dan sebagainya. Nah, saya waktu masih kecil suka nyanyi depan kamera televisi, ikut papa saya. Nah, dari situ, kok saya heran ya, saya malah mencintai bukan nyanyinya. Nyanyi tetap dong ya, karena passion kan. Tapi ketika saya tampil di televisi, saya suka banget lihat aktivitas orang di belakang kamera itu. Aktivitas mereka sedang menyiapkan produksi, ketika dulu harus ada rekaman suara kan, kalau sekarang kan sudah live semua. Kami datang seminggu sebelumnya untuk merekam suara, kemudian minggu depannya tampil gambarnya. Nah, itu saya lebih suka melihat aktivitas krunya. Ketika ada jadwal siaran, saya selalu datang lebih awal, ya. Saya ajak papa saya untuk berangkat lebih awal, dan saya suka menghabiskan waktu untuk nongkrong di studio, melihat kru melakukan persiapan. Dan ketika saya tumbuh remaja, waktu saya SMP, saya sekolah di SMP di Kota Makassar. Kemudian ketika pulang sekolah, saya suka ajak teman-teman saya datang ke studio TV untuk menyaksikan acara Cerdas Cermat. Jadi penonton ya. Nah, waktu itu kan setiap hari ada Cerdas Cermat tingkat SD, SMP, SMA gitu kan. Saya datang hampir setiap hari. Ya, masuk ke studio jadi penonton. Tapi lucunya nih Coach Ferdi, ketika orang duduk menghadap ke panggung, ya kan, menyaksikan acara Cerdas Cermat, saya duduk membelakangi, saya menghadap ke kru. Jadi saya melihat aktivitas orang bekerja. Saya bilang, asik ya, jadi kru di TV gitu kan, menangani program acara. Jadi sebenarnya kalau boleh jujur, cita-cita saya itu bukan jadi presenter. Saya lebih senang jadi kru produksi televisi. Nah, singkat cerita, ketika kemudian saya mengambil kuliah, saya dihadapkan pada satu pilihan, saya tidak ambil pusing, cita-cita saya adalah menjadi broadcaster. Dan saya memutuskan mengambil kuliah di broadcasting. Dan waktu pertama kali saya tamat SMA, saya ngambil kuliah itu, ada program baru dibuka di Jogja, ya, Diploma 3 Broadcasting. Jadi saya ambil langsung, tanpa pikir panjang, saya tidak usah banyak pertimbangan, karena ini cita-cita saya kan. Nah, saya ambillah D3 Broadcasting, dan saya diterima di kampus Diploma 3 Broadcasting. Tidak lama kemudian, saya juga mendapatkan kesempatan diterima bekerja di TVRI Stasiun Yogyakarta. Jadi saya kuliah sambil kerja. Nah, kemudian saya tambah D3, saya lanjutkan S1-nya di Kota Solo di bidang ilmu komunikasi, dan setelah tahun 2000, saya mulai kerja itu tahun 95 ya. 94 atau 95, saya lupa. Jadi saya total tahun ini saya ya baru 25 tahun lah di dunia broadcast ya. Baru 25 tahun berarti ya usia Coach Ferdi kira-kira sudah 25 atau belum nih? 30. Ya berarti ya saya sudah kerja 5 tahun ya. Ferdi 5 tahun saya kerja gitu kan. Artinya apa? Saya memilih bidang yang memang saya cintai ketika itu. Jadi saya sambil kuliah, sambil kerja. Ketika saya tamat diploma, saya melanjutkan S1 itu kan di kota yang berbeda. Saya kerja di Jogja, saya kuliah di Solo.
di kampungnya Pak Jokowi. Jadi ketika saya harus bekerja sambil kuliah, setiap hari bolak-balik Jogja Solo ya. Waktu tempuhnya kurang lebih 1 jam lah ya kalau menggunakan kendaraan waktu itu kereta api atau bawa kendaraan pribadi ya paling lama 1,5 jam. Tapi I'm happy so much because this is my passion gitu kan. Saya suka menjalankan 2 bidang sambil kuliahnya komunikasi, penjurusannya broadcast, kemudian kerjanya juga di broadcast. Nah memang karena sudah asik kerja, kuliahnya terlambat selesai. Saya hampir 1 tahun terlambat selesai. Karena keasikan kerja gitu kan, udah ketinggalan semua. Akhirnya saya cuti. Saya cuti di luar tanggungan waktu itu. Setelah saya cuti 3 bulan, ya cuti, saya menyelesaikan skripsi saya. Akhirnya saya lulus. Dan setelah saya di wisuda ini, Coach Ferdi, ya karma baik ya. Hari Sabtu saya di wisuda, hari Senin saya dipanggil pimpinan saya waktu itu, kepala stasiun saya, dipanggil ke ruangannya, kemudian diinstruksikan, Doni, ada instruksi dari Jakarta, kamu harus pindah ke Jakarta. Waduh, ini timingnya sangat pas. Seperti judul lagu kan, semua akan indah pada waktunya. Jadi hari itu, hari Sabtu saya wisuda, ya, saya belum terima ijazah asli. Kemudian hari Seninnya saya dipanggil pimpinan, Kepsta saya waktu itu, saya diperintahkan karena waktu itu ada instruksi dari Dirut di Jakarta. Direktur utama waktu itu adalah Ibu Sumita Tobing, yang meminta saya dimutasi ke Jakarta. Jadi saya belum sempat ngurusi ijazah saya, tapi sudah acara wisuda. Seninnya, ya, saya diperintahkan. Selasa saya langsung berangkat ke Jakarta. Ya, saya sampai Jakarta malam, karena saya bawa mobil sendiri waktu itu, saya nyetir sendiri, karena langsung pindah-pindahan barang. Ketika sampai Jakarta sudah malam. Rabu pagi saya melapor kepada pimpinan, ya kan. Sorenya saya sudah langsung bertugas. Bayangkan betapa cepat ya. Singkat cerita, ya, saya masuk ibu kota Jakarta itu tahun 2000 ya. Saya dimutasikan ke Jakarta tahun 2000. Saya diperintahkan waktu itu bertugas di divisi pemberitaan. Nah, kemudian saya bersyukur tahun 2004 sampai 2009 saya ditugaskan sebagai produser Istana ya, waktu itu menangani program-program kepresidenan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, sempat juga ditugaskan di Puspen TNI ya, lama sebagai jurnalis di lapangan ya. Dan seterusnya sampai akhirnya tahun 2011 saya memutuskan ya, tahun 2010 saya memutuskan untuk belajar lagi, yaitu mendirikan jurusan ilmu komunikasi di Bina Nusantara University atau BINUS University. Saat itu juga saya mendirikan BINUS TV. Nah, tidak lama kemudian, 1 tahun kemudian 2011 saya diminta oleh teman-teman, oleh Pak James Riyadi untuk bergabung dengan Berita Satu News Channel sampai hari ini. Jadi itulah kira-kira kisah hidup saya, tidak jauh-jauh dari bidang yang saya cintai. Jadi kalau ditanya apa bidang saya cuma cinta communication and broadcasting. Satu lagi ada nih Coach Ferdi, selain communication and broadcasting, saya paling cinta makan. Luar biasa sekali. Dan satu poin penting yang saya dapat, yang saya banyak sekali dari Coach Doni, satu kata, yaitu passion. Ketika kita benar-benar menjiwai pekerjaan kita, maka segala sesuatu yang kita tidak bayangkan, itu bisa terjadi dalam hidup kita. Bahkan sempat sampai ke istana kepresidenan, keren sekali Coach Doni. Mantap. Luar biasa. Wah. Setuju. Cukup jelas? Dan bukan cuma itu, ya. Bahwa kalau kita menjalankan passion kita merasa tidak akan pernah merasa seperti bekerja sehari pun, ya kan? Jadi kalau kita melakukan apa yang kita cintai, kita lakukan dengan sungguh-sungguh, ya kan, dengan serius, malah bisa melahirkan keuntungan materi. Ya kan? Seperti judul kita hari ini kan, Coach Ferdi, bahwa dari communication ke communication. Artinya apa? Jangan lupa bahwa kemampuan berbicara itu adalah kemampuan yang merupakan modal dasar yang Tuhan sudah berikan kita sejak kita lahir. Bahkan sebelum kita lahir kan, kita sudah bisa belajar berkomunikasi dengan ibu kita waktu kita masih di rahim ibu kan. Kita kasih tendang-tendang gitu, kasih kode mau lahir gitu kan. Dan ketika kita lahir pertama kali di muka bumi ini, apa yang kita lakukan? Berkomunikasi, yaitu menangis. Kalau kita nggak nangis, kita dipaksa menangis loh. Kita dipaksa public speaking. Oleh siapa? Oleh dokter atau bidan. Kita ditepuk atau dicubit biar kita menangis gitu kan. Berarti yang harus kita lakukan adalah bersyukur bahwa Tuhan sudah memberikan kita modal utama kita dalam kehidupan sehari-hari, yaitu apa?
kemampuan berkomunikasi. Nah, kalau kita tekuni, ya kan, karena ini kan harus ditekuni, kemudian harus diasah lagi. Memang ada yang mungkin percaya bahwa terlahir dengan bakat, tapi saya juga percaya bahwa selain kita lahir dengan bakat, kita bisa mengasah, mempelajari, dan melatih apa yang kita miliki itu. Dan satu-satunya bakat alami yang dimiliki oleh setiap manusia adalah kemampuan berkomunikasi, baik komunikasi verbal ataupun non-verbal. Betul kan? Jadi itu adalah bakat yang Tuhan kasih kepada semua umatnya. Sayang dong kalau nggak kita asah gitu kan. Nah, kemudian saya mengasah ilmu komunikasi tersebut terkait dengan pekerjaan atau profesi saya. Ditambah lagi, ya, di balik layar, saya banyak belajar. Ya. Saya banyak ikut orang nih, Coach Ferdi. Ketika saya masih kuliah, saya masih kerja awal, saya banyak ikut orang, ya kan. Semua orang yang bisa jadikan guru, ya, saya ikut. Dan saya ambil ilmunya, tentunya kan ini investasi waktu dan ilmu kan. Jadi harus sabar. Dimanapun orang itu, saya kejar. Ya, walaupun dia harus kota berbeda, saya belajar dari orang tersebut. Dan itu ternyata investasi kita di masa depan. Dan itulah yang buat juga yang berbagi dengan saya atau sharing ilmunya ke bisa mengubahnya menjadi sebuah bisnis, ya kan? Nah, pada waktu saya masih aktif bekerja di institusi stasiun televisi pemerintah yaitu TVRI, saya sudah mulai diajak untuk mengisi berbagai forum pelatihan ataupun training gitu kan. Nah, jadi waktu itu kan karena kita sambil belajar memperbanyak panggung, tahu-tahu diundang ngajar, selesai dikasih amplop kan. Wah, ada angpaunya gitu kan. Lama-lama kok frekuensinya banyak gitu kan. Jadi saya selalu percaya bahwa kalau ilmu ini tidak kita manfaatkan, ya sayang gitu kan. Nah, singkat cerita, saya akhirnya memberanikan diri, keluar dari zona nyaman. Saya memutuskan keluar dari pekerjaan saya waktu itu, mengajukan permohonan pengunduran diri. Saya terakhir bekerja di institusi pendidikan ya, di Binus University ya. Saya sempat jadi Head of Binus TV di situ, kemudian saya memutuskan untuk resign dan saya belajar membuka usaha saya sendiri. Saat itu yang saya lakukan cuma satu, yaitu di bidang komunikasi dan broadcasting. Saya buka sekolah yang namanya Communicating Academy. Itu communicating artinya apa, Coach Ferdi? Yaitu perpaduan dari communication and broadcasting. Makanya namanya di communicating. Karena dua bidang itulah yang saya cintai. Nah, saya memberanikan diri untuk kemudian membuka lembaga pendidikan dan pelatihan. Jadi saya nggak merasa kerja, karena itu kan bidang saya. Saya senang dua bidang itu, saya senang sharing, akhirnya saya buka sekolah. Dan sampai hari ini kami juga sudah berkembang, ada di beberapa kota. Kemudian kami sudah mengembangkan kelas-kelas online, ya. Dan saat ini juga saya bersama partner saya diajak untuk mengembangkan yang namanya sebuah aplikasi atau apa itu istilahnya, kalau kita belajar online, bukan aplikasi ya platform ya, buat platform untuk belajar secara digital namanya trampil.com ya. Nah, kita sedang membantu sektor UKM sekarang. Nah, ditambah lagi sebenarnya ini lagi COVID-19. Nah, pucuk dicinta ulang pun tiba. Selalu ada hikmah kan dari setiap peristiwa. Pada saat orang biasanya belajar face to face, ketemu di kelas, sekarang belajar dari rumah. Nah, itu yang sudah kami kembangkan sebenarnya sejak tahun lalu. Jadi hati-hati dengan pikiran, dengan kata-kata. Dulu saya sering dengar teman-teman bercanda, Tuhan, minta dong kalender yang tanggalnya merah semua. Dikasih sama Tuhan, ya tanggal merah, libur semua, libur panjang, banyak di rumah. Begitulah kira-kira. Luar biasa sekali ya. Saya banyak belajar ya bagaimana dari skill yang kita miliki, yang telah kita kuasai, bagaimana kita menjadikannya sebagai uang, cuan-cuan. Nah, salah satunya tadi buka akademi tadi. Nah, ada satu yang menarik ini, Coach. Bagaimana cara kita melatih komunikasi kita agar bisa lebih menjual,
sehingga ada cuannya itu. Tipsnya Ya. bagaimana nih Coach? Mungkin Ya, sebenarnya ada sederhana, betul. Teman-teman pasti bisa banyak belajar dari banyak coach, banyak guru ya, banyak pelatih di luar sana, termasuk teman-teman bisa belajar dari Coach Ferdi gitu kan. Karena yang wajib kita miliki adalah sikap atau sifat untuk open mind, terbuka. Kalau kita tidak open mind ya, kita tidak pernah mengosongkan gelas, maka kita tidak akan pernah bertumbuh atau bertambah gitu kan. Nah, ada dua saja kok sederhana yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, be yourself. Jadi diri sendiri. Ya, teman saya Alvin Adam ya, mungkin teman-teman banyak yang tahu, dia seorang presenter nasional. Dia waktu awal karirnya, dia banyak belajar dari tokoh-tokoh presenter dunia. Ya, dia nonton videonya Oprah, dia nonton videonya si A, si B, si C dan seterusnya. Kemudian dia ambil, oh, ini keunikannya si A di sini. Oh, ini yang bagusnya si B di sini. Dia olah, tetapi dia tidak jadi orang itu. Dia tetap menjadi dirinya sendiri. Dan lihatlah, ya Alvin Adam ya sempat sukses di dunia presenter, punya program sendiri dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu yang kita lakukan. Kita bisa belajar dari banyak orang, tetapi kita harus tetap menjadi diri kita sendiri, ya kan? Itu yang pertama. Dan yang kedua, ya kan, temukan atau cari faktor pembeda. Apa itu? Diferensiasi, ya kan? Nah, saya dikenal di luar sana sebagai speakerpreneur nomor 1 Indonesia. Kenapa? Karena saya berangkat dari public speaking. Makanya public speaker kan. Nah, saya seorang entrepreneur di bidang speaking. Makanya diramu menjadi speakerpreneur. Iya, speakerpreneur itu kan sebenarnya speaker yang entrepreneur gitu kan. Nah, kenapa? Karena saya memiliki faktor pembeda dengan teman-teman yang lain. Ya, saya hanya fokus pada satu bidang tertentu, kemudian saya konsisten di bidang itu, dan jangan khawatir. Kalau Anda misalnya teman-teman mau jadi tukang parkir pun, jadilah tukang parkir yang profesional. Anda mau jadi tukang bakmi, jadilah tukang bakmi yang serius dan profesional. Pasti bisa sukses. Kenapa begitu? Karena semakin kita serius, semakin kita terasah skill kita, ya, kita bisa menjadi master. Nah, saya cuma menguasai bidang itu, Coach Ferdi, yaitu di bidang communication and broadcasting. Di bidang communication, saya mengasah keahlian saya di bidang public speaking tentunya. Saya aktif dengan komunitas public speaker, saya banyak belajar dengan tokoh-tokoh public speaking, dan di bidang broadcasting, saya menjalankan passion saya tekuni bidang saya di bidang broadcasting, sampai hari ini sudah 25 tahun, dan sejak beberapa tahun lalu, saya juga belajar mengelola stasiun televisi ya. Jadi kalau teman-teman melihat saya di depan kamera, itu sebagai presenter. Tetapi di balik layar, saya juga ada mengelola 2 stasiun televisi, yaitu yang pertama Hai Indo Channel, itu stasiun televisi film Mandarin ya. Itu adanya di televisi satelit dan televisi berlangganan di IndiHome ya. Kemudian yang kedua, teman-teman mungkin pernah mendengarkan Prambors ya. Nah, itu kan Prambors Radio. Nah, saya dan teman-teman mengelola Prambors TV. Jadi saya juga belajar menjadi shareholder stasiun televisi. Tapi TV-nya TV spesifik. Kenapa saya sangat confident di bidang film Mandarin? Karena ada satu celah di mana masyarakat Indonesia senang dengan film-film Mandarin gitu kan. Nah, kalau teman-teman mungkin sukanya golf, jangan khawatir, ada channel golf juga di TV. Sukanya kuliner, ada channel TV isinya kuliner semua gitu kan. Jadi lebih segmented. Nah, yang satunya apa? Prambors TV itu musik. Karena musik adalah bahasa universal, ya kan? Semua pasti senang musik, apapun genrenya. Nah, saya lagi belajar itu. Jadi belajar itu adalah proses yang never ending. Seperti kata pepatah, belajar itu mulai dari buayan sampai ke liang lahat. Jadi belajar itu mulai dari lahir, ya, mulai dari mau kita digendong-gendong, ditimang-timang, ya kan, sampai kita nanti pulang ke Yang Maha Kuasa. Jadi nggak pernah berhenti. Persoalannya, Coach Ferdi, ya kan, teman-teman juga pasti menyadari kalau kita sudah mencapai titik tertentu, ada jebakan, hati-hati. Orang itu kalau sudah merasa bisa, sudah merasa pintar, ininya nih, udah begini nih, ya kan? Yang lain pokoknya udah nggak ada deh, udah nggak kelihatan, hati-hati. Ingat rumus padi kan, semakin berisi semakin merunduk. Dan hanya satu yang saya yakini, Coach Ferdi dan teman-teman, saya sangat percaya bahwa adab di atas ilmu. Apa itu maksudnya? Ya, attitude itu nomor 1. Kalau kita pinter, kita pandai, ya kan, kita di profesi kita istilahnya udah nomor 1, jangan lupa kita harus menjaga adab kita, etika kita, attitude kita, sopan santun kita, begitu kan? Karena di luar sana saya banyak mengenal ya teman-teman yang mengaku sebagai misalnya seorang
public speaker nomor satu dunia akhirat gitu kan. Dia banyak yang kemudian membuat kutipan-kutipan di media sosial, ya kan. Saya tidak usah sebutkan namanya gitu kan. Mungkin di luar sana juga ada yang kita tidak kenal gitu kan. Tapi ini sebagai pembelajaran aja. Nah, tetapi dalam kehidupan nyatanya dia tidak mempunyai adab, ya kan. Kalau di panggung dia sering, ya, oknum ini sering berbicara yang baik, ya. Saudara-saudara, kita harus menghargai orang lain kalau berbicara yang santun. Tetapi di belakang panggung, dia sering memaki-maki orang, ya kan, berkata-kata yang tidak sopan. Nah, kalau teman-teman ketemu dengan orang-orang seperti itu, banyak orang yang lebih sibuk pada embel-embel. Banyak orang yang lebih sibuk mengejar gelar, misalnya menjadi public speaker nomor satu dunia akhirat, gitu kan. Tetapi dia tidak menjaga isinya. Ya, dia lebih sibuk dengan gelar yang mentereng, dengan status gitu kan. Ya itu oke. Tetapi yang paling penting, mohon izin saya boleh berbagi, nomor satu adalah adab. Saya harus menghormati guru saya, siapapun. Saya bisa berguru kepada yang lebih tua, bahkan saya mungkin bisa berguru kepada Coach Ferdi ketika saya harus belajar tentang ice breaking. Saya harus belajar kepada icebreaker nomor satu, yaitu Coach Ferdi gitu kan. Nah, kalau saya mau belajar tentang hal-hal lain, misalnya yang saya tidak kuasai, itulah guru saya. Dan sampai kapanpun, saya harus selalu menghormati guru saya. Nah, inilah yang disebut adab ya. Ketika kita berbicara, ya kita harus menjaga tatapan kita, menjaga kata-kata kita. Janganlah berkata-kata yang menyakitkan orang. Ya, kalau kita berkata-kata di media sosial yang santun, tetapi di belakang itu kita menyakiti hati orang, itu tidak konsisten. Nah, jadi teman-teman sekalian, saya boleh menyarankan, Anda pasti bisa sukses. Mau jadi apa saja, pasti bisa, selama Anda punya keyakinan untuk itu. Karena yang bisa menggagalkan kesuksesan Anda, cuma pikiran Anda sendiri. Jadi hati-hati dengan pikiran, ya kan? Kayak sekarang nih, kita lagi COVID-19, di rumah saja. Banyak yang stres. Coach Ferdi, teman saya, banyak yang hampir gila. Bahkan ada yang sudah hampir mau minum cairan pembersih. Stres. Ada yang bangkrut, ya, miliaran. Ada yang lost bisnisnya, ya. Di Surabaya teman saya, ya, saya sudah sebutkan, ya kan, dia harus mem-PHK 500 karyawannya, ya. Ada 100 orang karyawannya yang terkena corona. Kemudian ditambah lagi dengan tagihan-tagihan segala macam, dia harus tutup perusahaannya, ya. Dia sudah hampir gila. Tetapi saya bilang, bro, jangan khawatir. Nomor satu, kita boleh dapat masalah, tetapi kita harus tetap sehat. Karena itu adalah harta yang paling berharga. Nanti setelah badai ini berlalu, kita bisa mulai lagi dari nol kan? Kayak sekarang, ya saya juga harus akui, saya ada beberapa investasi, beberapa bisnis yang ternyata itu harus investasinya, bisnisnya kena lockdown, ya kan? Tidak ada transisi, tidak ada transaksi, tidak ada kemudian bisnisnya tidak jalan. Ya apa yang saya lakukan? Ya sudah, nggak apa-apa. Ini kan selama ini kan kita mendapatkan benefit dari bisnis itu. Sekarang mungkin kita diminta untuk apa ya istilahnya berkorban dulu gitu kan. Toh semua dapat masalah, semua negara-negara di dunia kan sedang kena masalah yang sama. Ya sudah, kita nikmati saja lah. Saya nggak mau pikir itu dulu. Sementara bisnisnya lagi apa negatif ya kan. Saya bilang sama partner-partner saya, yang penting tetap sehat ya. Nanti setelah corona berlalu, kita mulai lagi dari nol. Apa yang terjadi? Ketika satu pintu tertutup, ya, ada pintu lain yang dibuka. Ketika bisnis saya yang lain kemudian harus sementara tiarap, ya, tidak bisa memberikan benefit bagi saya, ternyata Tuhan kasih sinyal, bro. Ya, ini bahasanya nih, bahasa milenialnya, Bro Doni, ya kan? Ini Tuhan bilang nih, lu jangan menatap pintu itu terus dong, ya. Kalau bisnis di sektor ini sedang tiarap, bisnis di sektor retail sedang tiarap, tenang. Ada satu sektor yang tidak mungkin mati. Tuhan kasih jawaban. Ternyata bukan cuma satu, Coach Ferdi, ada 3. Yaitu makanan, air, dan energi. Iya kan? Mau corona kek, mau congorna kek, mau apa kek, tetap orang butuh makan. Nah, saat pandemi COVID-19 itu terjadi, saya jadi ingat kan, ketika saya pertama kali resign dari pekerjaan saya, tahu nggak Coach Ferdi? Saya langsung melakukan bisnis pertama itu buka warung makan. Ya kan? Jadi ketika saya terbiasa waktu itu kan istilahnya jadi pejabat lah ya kan, dilayani, punya tim, punya staff banyak gitu. Besoknya setelah saya resign, saya langsung buka rumah makan, saya jadi pelayan. Ini kan soal bagaimana melatih mental kan. Yes. Ketika itu saya punya rumah makan bersama mantan pacar saya, yaitu istri saya gitu kan. Yaitu saya buka rumah makan sabu-sabu.
ya kan? Oh. Iya, di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Jadi yang biasanya saya di ruang ber-AC, ya kan, ada sekretaris, ada staf saya tinggal minta mereka melakukan tugas. Di sini tidak. Saya harus mendatangi customer, saya tanya mau makan apa, ya kan? Disitulah dipraktikkan ilmu public speaking-nya, ya kan? Presentation skills-nya dan negotiation skills-nya. Setelah itu, saya mencatat, ya, kemudian saya ke dapur, saya kasih tahu chef-nya. Chef-nya itu istri saya. Ya, dia yang masak, dan saya yang siapkan minum, Coach. Dan ketika minumnya sudah siap, saya antarkan kepada customer. Dan lucunya, banyak yang bekas karyawan saya, bekas staff saya itu jadi customer saya di situ, ya kan? Karena mereka merasa dekat dengan saya. Akhirnya itu yang saya tekuni selama kurang lebih 1 tahun, sampai akhirnya saya memutuskan memberanikan diri buka sekolah sendiri. Dan bisnis itu kemudian diserahkan kepada saudara saya, dan dijalankan oleh saudara saya. Dan sekarang, ya, di tengah pandemi COVID-19, saya kembali mensupport istri saya untuk menjalankan bisnis kulinernya. Jadi di tengah aktivitas saya sehari-hari, istri saya juga tetap punya bisnis kuliner kan. Nah, karena saya lebih banyak waktu di rumah sekarang, ya saya jadi asisten istri saya. Bantu dia bisnis kuliner gitu. Dan ternyata itu bisa jalan. Walaupun kita tidak ketemu orang, orang pesennya kan bisa lewat media sosial, bisa lewat online gitu kan. Jadi ternyata workshop kami tetap rame, ya, kita melakukan aktivitas produksi makanan, termasuk pastry. Setelah selesai, kita kirim menggunakan jasa pengantaran online. Kira-kira begitu, Coach Ferdi. Jadi selalu positif, jangan khawatir mau ada corona kek, mau COVID-19 kek, mau COVID-20 kek, mau berapa kek, jangan khawatir. Selalu jaga agar pikiran tetap sehat, tetap waras, karena itu adalah aset utama kita untuk tetap berkarya di dunia ini. Begitu, Coach. Coach ya. Sambil bertanya ya, yang ingin bertanya boleh silakan ketik. Saya dapat poin bagus sekali tadi Coach dari yang Coach sampaikan tadi. Bagaimana kita selalu untuk konsisten dan selalu belajar dari siapapun, dan itu benar-benar menyentuh hati sekali Coach ya. Karena guru saya pernah berkata, jangan dengarkan siapa yang berbicara, tetapi dengarkan apa yang dibicarakan. Dan kerendahan hati Coach Doni benar-benar membuat saya wah, mendapatkan insight-insight baru, pemahaman-pemahaman baru, luar biasa sekali. Nah, terima kasih. Ini ada teman-teman kita yang kangen nih Coach Doni, bagaimana suara dengan wibawa Coach Doni yang begitu berwibawa, bijaksana, seperti keprotokolan ala kepresidenan gitu. Mendengar ya suaranya, ketegasannya gitu. Oh iya iya. Sebenarnya kalau itu bukan cuma saya yang menguasai. Ya tadi juga ada sahabat saya ya Bro Denny Aziz, dia juga ahlinya, pakarnya, bahkan sampai saat ini sangat aktif di dunia keprotokolan. Tapi dia biar bisa mengakomodir kerinduan teman-teman, saya mau padukan aja gaya formal tapi dengan gaya waktu masih tugas di TVRI ya. Nah, karena kan ada sahabat saya juga di sini Bro Imam ya di TVRI. Dulu saya pernah tugas sebagai produser dan juga penyiar program Dunia Dalam Berita. Ya kan? Itu siaran berita tertua kan, di televisi tertua di Indonesia gitu kan. Nah, kalau mungkin teman-teman ada yang tidak kenal karena bukan zamannya. Tapi kalau mungkin kayak Kukong gitu kan, atau mungkin orang tuanya Coach Ferdi mungkin masih ingat lah ya, karena Dunia Dalam Berita sampai sekarang masih ada. Nah, sampai dulu pun ya Coach Ferdi, saya sampai harus pakai kacamata. Kenapa? Karena wajah saya waktu itu kan masih imut kan, waktu itu gitu kan. Jadi biar tampak lebih formal dan serius, saya pakai kacamata. Karena kalau nggak pakai kacamata, itu terlalu mudah, orang jadi nggak percaya nanti sama beritanya. Kalau sekarang pakai kacamata itu karena sudah laule gitu kan, maksudnya kalau sudah baca, sudah kabur gitu. Nah, saya mau kasih contoh saja dulu nih, kalau jam 9 malam, program Dunia Dalam Berita, gitu kan. Jeng jeng musiknya. Selamat malam, Dunia Dalam Berita malam ini kami awali dari Jakarta. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pagi tadi di Binagraha menerima kunjungan Duta Besar Negara Sahabat. Laporan selengkapnya disampaikan Joko Purnomo. Kira-kira gitulah. Kalau dulu, tapi sekarang sudah nggak gitu lagi. Ya kalau teman-teman nonton TVRI sekarang beda, gayanya sudah sangat keren gitu kan. Jadi kalau dulu memang kebijakannya seperti itu di zaman saya.
cara membawakannya. Kita sangat mengacu waktu itu sama BBC ya, BBC London ya. Tapi kalau sekarang kan kita nonton berita kan keren-keren tuh, tidak harus seperti itu. Silakan ya. Cuma memang saya sempat mengalami di masa waktu itu saya sempat masih siaran dengan Mbak Tia Diran, ya kan, Mbak Tengku Melinda, kemudian Mbak Ines Sukandar, ya kan, Mbak Usi Karundeng, ya kan. Mungkin yang nama-nama yang bagi generasi milenial kurang akrab, ya kan. Nggak apa-apa. Toh generasi milenial punya idolanya sendiri gitu kan. Ada banyak teman-teman kita sekarang kan di TV swasta nasional gitu kan. Ya termasuk Bro Imam ini kan salah satu wajah yang membedakan layar TVRI kita. Ada Bro Denny Aziz juga kan di TVRI Sulawesi Selatan gitu kan. Atau di SCTV, di Indosiar, Metro TV ya kan, ada Sylvia Iskandar ya kan, ada Fitri Megantara gitu kan. Banyak deh, TV One apalagi gitu kan. Keren-keren semua ya. Jadi belajarlah dari banyak orang. Ya, jangan khawatir. Kalau Anda sudah belajar, jangan lupa prinsip gelas kosong. Kosongin selalu gelasnya, biar bisa diisi dengan ilmu-ilmu yang baru. Cara mengosongkan gelas apa? Sharing, bagi terus. Jangan khawatir, ya. Soal rezeki jangan khawatir, karena Tuhan tidak pernah salah alamat dan Tuhan tidak pernah tidur. Ya, kalau kita sibuk mengejar duit, kita akan kelelahan, Coach Ferdi. Setuju ya? Ya. Tetapi kalau kita menciptakan ruang yang indah, taman yang indah, entar lagi juga kupu-kupu akan datang kan. Nah, disitulah kita bisa menanamkan kebajikan, dan kalau kita menabur kebajikan, kita juga akan menuai kebajikan. Tapi sabar, ya kan? Semua ada waktunya. Sambil kita menanti waktu itu, kita memantaskan diri kita persiapkan diri kita dengan baik. Artinya apa? Ya, kita bikin diri kita layak dong. Berkumpullah dengan orang-orang yang positif, berkumpullah dengan orang-orang yang menebarkan kebaikan, ya. Teman saya banyak, dari penjahat sampai penjahit, tetapi saya lebih banyak berkumpul, ya, gaul, ya, nongkrong, ya, diskusi dengan orang-orang yang positif. Kenapa? Ketularan kan ilmunya kan? Betul, Nah, kayak sekarang saya lagi mempelajari digital corporate gitu kan. Saya gaul dengan teman-teman yang memiliki usaha di bidang itu. Akhirnya kan lama-lama kita dapat ilmunya. Apakah saya membatasi diri? Dalam hal berteman, boleh kita mengenal semua orang. Tetapi bergaul ya, yang intensif, yang dalam, boleh dong kita membatasi diri. Artinya apa? Ya kita jangan sombong kepada orang. Tetapi kita memperbanyak waktu kita selain bersama keluarga, tentu bersama orang-orang yang positif. Saya percaya, kalau itu kita lakukan, jangan khawatir. Pakai prinsip maling. Ya, kalau satu pintu tertutup, ada pintu lain terbuka. Kalau pintu tertutup, ada jendela. Kalau pintu dan jendela udah tertutup, tenang, ada lubang angin. Selalu ada jalan, selalu ada cara bagi kita yang serius. Begitu, Coach. Luar biasa sekali. Langsung dapat poin-poin pentingnya ya. Bagaimana kita ya, ini juga dikomentari sama Kowedi ya. Coach Ferdi juga kenal ya. Kowedi ini seorang moderator ya. Dia memang spesialis public speaker dan menjadi seorang moderator ya. Ada sahabat saya juga yang di sini. Oh, ada Syara presenter TVRI ya di Jakarta ya. Waduh, ini banyak sekali, saya sampai nggak bisa satu persatu ini apa membaca nih. Mudah-mudahan semuanya berkenan. Ada Aldi, seorang MC kondang di Surabaya, Jawa Timur. Waduh, keren banget. Ini semuanya orang-orang hebat ini yang ada di sini ya. Mohon izin semuanya teman-teman ya. Mohon izin saya berbagi pengalaman di sini ya. Keren Coach Ferdi. Mantap. Wah, ini ada yang luar biasa nih, Dipta nih, selalu hadir di IG Live, selalu aktif bertanya. Halo, beliau Dipta. nanya nih, bagaimana harus bisa komitmen dalam berbisnis? Ya. Nah, ini pertanyaan yang penting sekali. Kalau tadi saya katakan ya, Coach Ferdi, bahwa selain ilmu, kita harus menomorsatukan adab, ya, adab, attitude, etika. Begini, bisnis itu kan kita bisa pelajari dari hal kecil. Nomor satu, disiplin waktu, gitu kan? Nah, kalau Anda janji dengan orang lain, misalnya jam 10 pagi Anda mau meeting dengan orang, please jangan datang jam 10. Datanglah sebelum jam 10. Lebih baik kita datang lebih awal daripada kita ditunggu oleh mitra bisnis kita. Itu nomor satu. Saya tidak akan percaya pada orang ketika sudah ada janji meeting sama dia, yang kemudian sudah kita konfirmasi ulang, dia sudah oke, dan dia datang terlambat tanpa memberitahukan keterlambatannya apa alasannya.
saya pasti tidak akan melanjutkan kerjasama dengan orang seperti itu. Itu nomor satu. Time management penting. Bagaimana caranya? Kita latih diri kita. Seperti sekarang ini, COVID-19. Saya tidak pernah menggunakan handphone saya untuk main handphone di rumah, karena saya fokus pada keluarga saya. Tetapi karena saya sudah punya janji kan, saya masukkan di jadwal. Saya janji dengan Coach Ferdi hari ini jam 2, tadi jam 1 saya ada janji lain, nanti jam 4 saya ada janji lain, jam 7 malam saya ada janji lain. Saya masukkan ke jadwal. Selesai janji saya penuhi, saya kembali kepada aktivitas saya. Jadi saya tidak menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak produktif. Produktif tiap orang beda-beda ya, sesuaikan dengan profesi masing-masing. Jadi komitmen bisa dilatih dengan time management atau manajemen waktu. Hal sederhana, Coach Ferdi. Kalau saya di kelas nih, saya lagi ngajar nih, mahasiswa saya, dia boleh, ya mungkin pas lagi kuis atau lagi ujian, nilainya nggak masalah kalau sekarang belum bagus. Toh masih bisa diperbaiki. Tetapi yang tidak boleh ditawar-tawar adalah disiplin. Kalau dia masuk kelas, ya jadwal kuliah jam 7.30, dia datang jam 7.31, saya akan sampaikan, silakan tunggu di luar. Ya, kenapa? Dia sudah terlambat. Tapi kan Pak, cuma 1 menit. Walaupun cuma 1 menit, itu terlambat. Iya kan? Nah, silakan tunggu di luar. Nah, itu yang penting. Yang kedua, jangan Anda kemudian kalau ujian itu menyontek. Karena itu korupsi. Ya kan? Boleh Anda bertanya, atau Anda mungkin browsing, ya kan? Nggak apa-apa, karena pertanyaan saya semua soal logika gitu kan. Nah, saya bukan textbook gitu kan. Jadi Anda boleh jawabannya tidak benar 100%, tidak harus benar 100%, tetapi itu adalah hasil usaha Anda sendiri. Nggak boleh menyontek, ya kan? Yang ketiga, jangan absenin orang lain. Itu kriminal. Ya kan? Apalagi yang keempat, itu plagiat. Ya kan? Membuat karya ilmiah, tetapi itu suruh orang lain, atau orang lain punya di copy-paste, tidak boleh. Ya, sejelek-jeleknya, tetapi karya kita sendiri, kita harus menghormati diri kita sendiri, kan? Kita harus menghargai. Nah, cara yang kedua yang bisa kita lakukan adalah apa? Ya, kita harus latihan membuat jadwal. Ya, kita memanage diri kita. Setiap orang kan, coach pasti dapat 24 jam sehari kan? Ketika ada orang mengatakan, aduh, kok kurang ya, belum selesai ini, belum selesai itu. Oh, itu tandanya yang salah bukan waktunya. Yang salah Anda yang tidak memanage waktu dengan baik. Semua orang mendapatkan 24 jam sehari semalam. Tetapi kenapa ada yang sudah sukses, ada yang belum? Karena dia mampu memanage waktunya dengan baik. Saya juga sama dengan Coach Ferdi, 24 jam sehari, tetapi saya atur. Kapan saya membuka handphone, kapan saya main-main, kapan saya menyusun pekerjaan saya, kapan saya melakukan koordinasi. Ya. Tetapi ketika saya melakukan sesuatu, saya tidak menyambi yang lain. Ya, saya makan, ya saya fokus makan. Ya, jangan makan sambil pegang handphone. Nanti salah masuk makanannya, handphonenya masuk mulut gitu kan. Ya, saya ketika sama anak-anak, ya saya fokus sama anak-anak. Tapi ketika saya sedang pegang handphone, membalas WA, berkomunikasi, saya tidak ngapa-ngapain. Gitu kan? Seperti sekarang, ya saya di satu ruangan, saya kunci semua pintu, dan saya fokus. Jadi tidak terganggu oleh yang lain. Ketika saya bekerja, saya fokus bekerja. Ketika saya sedang misalnya traveling, saya fokus traveling. Ketika saya sedang bersantai, saya fokus bersantai. Jadi time management. Kalau Anda lakukan itu, teman-teman, saya percaya ya bahwa ya, ini adalah proses kita berlatih. Kapan waktunya tiba? Tenang. Kalau Anda berlatih 1 hari 1 jam, Anda mungkin membutuhkan waktu 20 tahun untuk menjadi seorang maestro. Tetapi kalau 1 hari Anda berlatih 5 jam, mungkin cuma 5 tahun. Kalau Anda berlatih 10 jam per hari, Anda tidak sampai 3 tahun, Anda sudah jadi ahli di bidang itu. Jangan khawatir, ya. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Ya, jadi satu poin penting yang didapat adalah effective time management. Itu poinnya, Coach, ya. Oke. Nah, kemudian, Coach, kalau bisa dijawab dalam waktu yang singkat, karena banyak sekali yang bertanya, ya, supaya kita bisa banyak menjawab pertanyaan. Ada satu lagi yang paling menarik. Kira-kira, mungkin ada pengalaman, risiko terbesar apa yang pernah dialami oleh Coach Doni dan bagaimana cara menghadapinya? Manajemen risiko apa kira-kira yang pernah terjadi dalam hidup? Boleh di-share? Sebenarnya, oke. Kalau ditanya risiko apa, banyak sekali ya. Itu bertumbuh terus. Jadi setiap saya mengatasi satu masalah, kemudian saya berhasil, pasti akan ada tantangan-tantangan berikutnya. Dan pilihannya cuma satu, kita hadapi. Kalau saya capek, nggak apa-apa, istirahat dulu. Ya, tetapi jangan mengambil jalan pintas ya kan. Istirahat dulu nggak apa-apa. Besok kita mulai lagi.
Itu yang membuat saya tidak pernah bawa pulang pekerjaan, Coach Ferdi. Ketika itu urusan kantor, itu selesai di kantor. Ya, sampai rumah, saya bukan CEO, saya bukan speakerpreneur, ya kan, saya bukan seorang entrepreneur, saya adalah ayah dari anak-anak saya dan suami dari istri saya. That's it. Ya, saya tidak menggunakan embel-embel profesi saya di rumah, ya kan. Kalau mungkin di luar rumah Anda mengenal saya seorang pembicara, ngomong terus gitu kan. Di rumah saya seorang pendiam. Ya, kenapa? Karena yang banyak bicara pasti istri saya. Jadi itu, ya. Risikonya adalah itu sering bertumbuh, tetapi cara saya berusaha untuk belajar mengatasi masalah juga bertumbuh. Saya pernah bangkrut, ya, dalam hidup saya. Kira-kira 2005-2006 ya, itu berapa tahun lalu lah ya. Nah, saya pernah collapse, saya pernah bangkrut. Apa yang saya lakukan waktu itu? Ya, saya menangis 7 hari 7 malam. Ya kan? Tidak punya pilihan, karena udah nggak punya apa-apa. Ya kan, anak saya musikan ke Jogja waktu itu, anak yang paling gede gitu kan, saya tidak mau dia melihat saya dalam kondisi sedang terpuruk. Pilihan saya cuma 2 waktu itu ya, minum baygon, ya kan, atau lompat dari jembatan Semanggi gitu kan. Tapi kan saya sadar, saya pilih lagi, bikin malu, masa gue minum baygon, nanti munculnya di pos kota, ya kan, beritanya jelek lagi gitu kan. Masa pembaca beritanya dibacakan sama orang lain, berita duka gitu kan, malu saya. Akhirnya saya memilih pilihan ketiga, apa itu? Menangis saja sepuas-puasnya. Setelah puas saya menangis, hari ke-8 saya mulai lagi dari nol. Ya kan? Saya sempat kolaps ya. Saya cerita saya bangun lagi bisa dari nol gitu kan, butuh waktu sekitar 3-4 tahun, saya mulai lagi. Dan Tuhan kan tidak tidur. Sekarang Tuhan sudah mengganti semuanya berkali-kali lipat dan saya belajar banyak hal. Kerendahan hati ya, banyak berbagi, ilmu padi, itu yang saya pelajari. Bukan dari buku, dari pengalaman saya. Dan itu saya dapatkan waktu saya masih usia sekitar 25-26 gitu kan. Waktu itu saya sempat bangkrut dan kolaps gitu kan. Kehilangan segala-galanya, kehilangan aset, kehilangan rumah, kehilangan harta. Cuma satu yang saya tidak pernah kehilangan, yaitu kewarasan. Makanya tadi saya pesan sama teman-teman, apapun kondisi kita, ya, mau sedang dapat masalah, ada corona, ya, lagi nggak punya duit, tetap sehat. Cara sehat yang paling efektif adalah dengan bersyukurlah pada Tuhan. Hari ini kita masih bisa bangun dari tempat tidur, hari ini kita masih bisa ngobrol lewat Instagram, harus disyukuri. Banyak teman-teman kita yang nggak bisa bangun di tempat tidur. Nah, jadi itu mungkin masalah saya yang akhirnya membuat saya banyak belajar. Belakangan, ya Coach Ferdi, saya dapat masalah yang lebih besar lagi, tapi kan saya sudah belajar, ya kan? Kayak tahun lalu, ya kan? Saya juga bisnis ada masalah, ya, sedang tanda petik ya ditipu oleh 2 orang teman saya. Satu ya mungkin teman dekat saya, ya kan? Ya istilahnya bahasa gaulnya diciak teman lah gitu kan. Kemudian yang kedua, ya bisnis saya yang harusnya saya investasikan nilai tertentu, kemudian setiap periode mendapatkan manfaat, ini kena badai kan, kena corona kan, akhirnya stuck, berhenti. Ya akhirnya kan kalang kabut saya kan, tapi saya membuat backup plan. Backup plan-nya tadi saya sebutkan, ya saya kemudian meningkatkan bisnis kulinernya gitu kan, dan ternyata selalu ada jalan. Nah kalau kita berlatih mengatasi masalah, pelan-pelan kan kita kayak belajar matematika atau kimia kan, ya kan? Betul. Dikasih rumus, kita pelajari caranya. Dikasih rumus, ketika kita sudah tahu rumusnya, jalan keluarnya seperti ini. Besok tugas kita dari guru tambah lagi gitu kan, lebih susah lagi gitu kan, dan itu bertumbuh. Jadi kalau Anda yang mau berdoa pada Yang Maha Kuasa, berdoanya harus spesifik. Jangan bilang, Tuhan, tolong jangan kasih saya masalah, ya kan? Tapi Tuhan, tolong kasih saya kekuatan dan kebijaksanaan untuk menyelesaikan masalah. Karena kalau kita bilang sama Tuhan, jangan kasih saya masalah, Tuhan langsung kasih jawabannya apa? Masuk peti mati, ya, masuk kuburan atau dikremasi. Ya selesai kan? Waktu kita berdoa, Tuhan kasih saya libur panjang, kalender merah semua, dikasih COVID di rumah tuh. Tapi berilah kebijaksanaan, berilah kekuatan agar setiap masalah yang kita hadapi, kita bisa keluar sebagai pemenang. Begitu kira-kira, Coach. Satu poin penting yang saya dapat lagi nih dari Coach, masalah membuat kita bertumbuh. Keren banget. Yes. Dan satu poin penting, Coach, ada yang mau nanya, mungkin karena keterbatasan waktu, ada yang ingin belajar bagaimana supaya tidak gugup lagi di depan umum. Mungkin Coach ada program apa di CEO Communicating Academy, mungkin ada via Zoom atau online untuk lebih berlatih karena boleh. Paham. Iya, betul. Siapa tahu ada silakan belajar. Ya, terima kasih.
Terima kasih Coach Ferdi sudah ditanyakan ini. Saya jadi dapat peluang untuk sharing ya. Teman-teman yang mungkin tidak bisa berdiskusi dengan langsung dengan saya lewat Instagram ini, boleh follow akun Instagramnya @communicastingacademy ya. Atau nanti boleh lihat di Instagram saya ya, ada Instagram Communicasting. Kami punya banyak kelas, termasuk free class ya. Silakan gabung di grup WA-nya. Nanti bisa ikut kelas. Nanti sore juga ada kelas ya, creative thinking ya bersama produser film Ita Sembiring ya kan. Kalau teman-teman mau gabung, DM dulu Instagramnya Communicasting Academy atau boleh DM ke saya di Instagram saya ya kan. Nanti saya kasih linknya. Silakan bergabung, boleh belajar di situ ya, free. Nomornya atau nomor yang bisa dihubungi? Nomornya? Kita pakai mekanisme grup WA ya. Saya lupa karena COO-nya Tony Saputra ya, dia lebih hafal. Tapi nanti boleh saya fasilitasi, boleh DM saya aja ya. Nanti saya harus lihat data, nanti saya kasih linknya ya. Boleh DM saya, nanti saya kasih linknya untuk gabung ke grup WhatsApp. Nah, di grup WhatsApp itu kita secara berkala ada nanti kelas-kelas yang bisa kita ikuti lewat Zoom ya. Dan itu membernya sudah banyak kok. Dan kelasnya lumayan lah ya. Pasti bermanfaat buat teman-teman. Syaratnya cuma satu, harus belajar serius, dan kalau sudah belajar, bagi ilmunya ke orang lain. Dan ini semuanya gratis. Ya. Kalau kita bagi ilmunya ke orang lain, pasti kita makin bertumbuh. Ya. Silakan gabung nanti di grup WA-nya Communicasting ya. Communicasting Academy, mohon maaf saya agak sedikit tipe ya. Dia boleh lihat di bawah itu Communicasting Academy. Oke. Baik Coach, sebagai penutup, apa boleh saya izin sedikit bermain, Coach? Sedikit bermain? Silakan. Di rumah ya. Oke, tanpa terasa sebentar lagi waktu telah habis, tapi saya akan memberikan sebuah permainan untuk Anda yang di rumah supaya makin terhibur tentunya ya. Oke, nah Anda perhatikan di sini, saya punya amplop ya, kosong. Wow, ya. angpau nih. Kosong ya? Ya, kosong? Kosong. Kosong ya. Oke, kosong. Kosong ya. Oke. Amplop ini kosong. Ibaratnya, kalau pengetahuan kita kosong, skill komunikasi kita kosong, bahkan attitude kita adab tadi kurang baik, maka apa yang terjadi? Kita kosong, nggak ada cuannya. Betul ya? Kosong. Kalau skill kosong, knowledge kosong, skill kosong, kemudian adabnya, attitude-nya juga kosong. Tetapi hari ini Anda dengar live IG, Anda dapat pengetahuan baru, Anda dapat skill baru. Ingin Anda pertajam skillnya lagi, Anda bisa lihat Communicasting Academy untuk berlatih, praktek. Bagaimana menjadi pembicara yang handal dan profesional. Anda bisa berlatih. Kemudian Anda menaikkan attitude Anda, meningkatkan seperti yang diajarkan oleh Coach Doni tadi. Ketika Anda melakukan itu semua, Anda lihat baik-baik, kosong. Ketika Anda berlatih, Anda meningkatkan skill Anda. Apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah langsung cuan. Sesuai dengan tema kita hari ini, from communication to communication, ya. Dan bagaimana Anda mampu meningkatkan pengetahuan Anda, skill komunikasi Anda, cara Anda berbicara. Anda bisa langsung latihan di Communicasting Academy, langsung boleh DM, mumpung lagi free Coach ya. Iya. Dan yang selalu attitude Anda selalu rendah hati. Terima kasih banyak Coach. Saya banyak belajar dari tutor saya, sudah terima kasih. Dari speaker trainer nomor 1 Indonesia. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih juga buat Coach Ferdi ya, dan terima kasih juga buat semua teman-teman ya. Saya mohon maaf ya tidak bisa menyapa satu persatu. Terakhir juga tadi saya lihat ada Pak Anton Teddy ya. Terima kasih. Kemarin juga sempat ngobrol dengan Pak Anton Teddy. Ini orang yang luar biasa ya, pemilik TX Travel ya. Ada juga sahabat saya Livan di situ. Oh, sebanyak sekali ya. Saya happy banget hari ini. Terima kasih Coach Ferdi ya. Jangan kapok-kapok ya. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Dan mudah-mudahan kalau kita sudah berkawan di Instagram ini, dalam kehidupan nyata juga nanti kita bisa saling bertemu muka. Terima kasih ya. Thank you, Kak. Sukses selalu, sehat selalu. Sampai jumpa jam 4 dengan tutor kita, Coach Bawinda. Iya. Mantap. Ini our soul. Betul.
Ya, saksikan terus. Sampai jumpa jam 4 sore. Dadah. Thank you, Coach Doni. Ya. Thank you.